Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang usul fikih. Apa sih perbedaan antara usul fikih dan fikih? Usul fikih itu bisa diibaratkan sebagai pabrik, sedangkan fikih itu bisa diibaratkan sebagai produk dari pabrik tersebut. Usul itu bermaknakan fondasi, sedangkan fikih secara bahasa itu berartikan paham, dan secara istilahnya adalah ilmu syariat yang diambil dari hasil ijtihad. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang am dan taksis. Apa itu am? Am adalah segala sesuatu yang bersifat umum atau tidak ada taksisnya. Nah, apa contoh dari am? Contoh dari am adalah di saat kita nih ada dalil untuk memerintahkan kita membaca Al-Quran. Taksis dari dalil tersebut adalah Al-Quran tidak boleh dibacakan di tempat-tempat kotor seperti kamar mandi. Nah, di luar dari taksis tersebut itu bersifat am. Nah, jadi kita diperbolehkan untuk membaca Al-Quran itu entah itu sendiri, entah itu beramai-ramai, entah itu siang, entah itu malam, itu diperbolehkan. Karena pada dasarnya hukumnya ini adalah am, yaitu umum. Nah, taksis itu artinya adalah pengecualian. Taksis itu ada dua, yaitu adalah bersambung dan tidak bersambung. Taksis tidak bersambung sendiri itu terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah taksisu kitab bil kitab, kitab yang ditaksis dengan kitab, taksisu sunnah bil kitab, sunnah yang ditaksis dengan kitab, taksisu kitab bis sunnah, kitab yang ditaksis dengan sunnah, taksisu sunnah bis sunnah, sunnah yang ditaksis dengan sunnah, taksisu kitab bil qiyas, kitab yang ditaksis dengan qiyas, dan yang terakhir yaitu adalah taksisu sunnah bil qiyas, yaitu adalah sunnah yang ditaksis dengan qiyas. Ya, lanjut kepada 10 kaidah. Yang pertama itu adalah al-umuru bil maqasidiha. Segala perbuatan itu tergantung niatnya. Nah, kita melakukan sholat, puasa, dan juga berwudu itu harus memakai niat. Yang kedua yaitu adalah ma yustarotu fihi ta'yin fal khata'u fihi mabetil. Sesuatu yang sudah ditakyin dan ketika kita mentakyinnya itu salah, maka itu tidak sah. Contohnya apa? Contohnya adalah di saat kita sholat asar, kita malah niat untuk sholat zuhur. Ya udah, niat sholat kita tadi itu tidak sah. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah ma yustarotu ta'arradu lahu jumlatan wala yustarotu ta'yinuhu tafsilan iza ayyanuhu wa akhta'ad dharra. Nah, ini apa? Itu adalah jika disyaratkan niat dalam sesuatu hal tetapi tidak ditakyin dengan terperinci, maka hukumnya tidak sah. Contohnya apa? Contohnya adalah saya mensolati jenazah. Di dalam hati saya niat mensolati jenazah perempuan, namun ternyata yang disolati itu jenazah laki-laki, maka sholat yang saya lakukan tadi itu tidak sah. Contoh yang keempat yaitu adalah mala yustarotu ta'arradu lahu jumlatan wala tafsilan iza ayyanuhu wa akhdo'a lam yadurra. Itu sama yang ketiga, tapi niatnya itu tidak ditaksis. Contohnya adalah apa? Di saat saya sholat nih, saya mengucapkan fi misro, saya berniatkan sholat di Mesir, padahal saya sholatnya di Indonesia. Itu tidak apa-apa gitu, karena pada dasarnya itu tidak termasuk dalam ketentuan niat sholat. Nah, lanjut yang kelima yaitu adalah maqaidu lafzi ala niyati lafizin. Maksud dari suatu perkataan itu tergantung pelakunya. Contohnya apa? Contohnya itu adalah nih, misalkan ada seorang perempuan yang bernama Tolik. Tolik itu apa sih artinya? Tolik itu adalah artinya wanita yang tertalak atau tercerai. Nah, jika sang suami memanggil istrinya ini dengan namanya kan tadi tolik nih, manggil itu niatannya itu buat manggil gitu, itu ya maka ceweknya itu nggak tertalak. Tapi kalau niatan si cowok ini tadi memang untuk menalak, maka si cewek ini tadi benar-benar tertalak. Yang keenam yaitu adalah al-yakinu la yuzalu bisyak. Sesuatu yang sifatnya yakin itu tidak bisa dihapuskan dengan
yang bersifat syak. Contohnya apa? Contohnya di saat kita sholat, kita lupa nih jumlah rakaat itu antara 3 atau 4 ya gitu kan. Nah di sana lah kita mengambilnya yang 3 aja, ya lebih yakinnya kan ketiga gitu. Nah yang ketujuh itu adalah al aslu baqa'u makana alal makana. Pada dasarnya suatu hukum itu kembali kepada asalnya. Contohnya apa? Contohnya di sini kita itu mau makan sosis ini buatan produk-produk gitu kan. Nah, sosisnya itu sosis sapi, kalau enggak sosis ayam. Dan tanpa kita telusuri dulu gimana cara penyembelihannya, itu halal bagi kita. Mengapa? Karena pada dasarnya sapi dan ayam itu hukumnya halal. Yang kedelapan itu adalah al-aslu atau dimmah. Pada dasarnya seseorang itu terlepas dari tanggungan. Contohnya adalah misal nih si A itu menuduh si B. Nah, yang diperlukan si B di sini hanyalah bersumpah bahwa dia tidak melakukan tuduhan dari si A. Dan si A ini wajib hukumnya memberikan bukti-bukti untuk penuduhan itu. Nah, lanjut ke yang 9 yaitu adalah al-aslu adam. Pada dasarnya sesuatu itu tidak ada. Contohnya apa? Contohnya saya itu bilang ke teman saya gini, kamu ada utang ya sama saya segini gitu kan. Lalu teman saya bilang, enggak kok, enggak ada gitu kan. Terus nah sedangkan saya ini kan tidak memiliki bukti, tidak memiliki saksi-saksi, maka yang menang di sini adalah teman saya karena pada dasarnya utang itu tidak ada. Dan yang terakhir itu adalah al-aslu fi kulli hadisi takdiruhu fi aqrabi zamanihi. Sesuatu itu dihukumi dengan kejadian yang paling terdekat. Contohnya itu apa? Contohnya itu gini, ada ibu hamil nih, itu tertabrak oleh bapak-bapak gitu kan. Nah setelah itu bayinya ini lahir dengan kondisi sehat walafiat dan bisa hidup selama bertahun-tahun. Dan 2 tahun kemudian anaknya ini meninggal. Nah maka bapak yang tadi itu menabrak itu tidak bisa disalahkan karena kejadian terdekatnya adalah anak ini hidup dengan selamat. Nah mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.